Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tutorial kali ini, kita akan membahas bagaimana cara membuat evaluasi di Articulate Storyline 3. Nah, tutorial ini juga melanjutkan tutorial sebelumnya, di mana pada tutorial sebelumnya kita telah sampai dan telah menyelesaikan di scene informasi. Nah, untuk melanjutkan, silahkan teman-teman membuka story view terlebih dahulu. Di sini sudah ada scene evaluasi, kemudian silahkan teman-teman klik sekali pada slide pertama. Lalu kemudian klik 2 kali pada nama slide yang pertama. Klik 2 kali hingga seperti ini, kemudian silahkan di rename atau diganti namanya dengan pengantar. Jika sudah, silahkan tekan enter. Nah, selanjutnya, klik 2 kali pada slide pertama atau slide pengantar. Nah, secara otomatis, halaman atau slide pengantar akan tampil di slide utama di sini. Selanjutnya, kita akan menambahkan soal evaluasi, di mana di slide yang kedua ini. Nah, caranya silahkan teman-teman memilih menu New Slide pada di atas. Jika New Slide ini tidak ada, silahkan teman-teman klik Home terlebih dahulu. Ya, klik Home. Nah, seperti ini. Kemudian di sini sudah ada New Slide. Silahkan diklik pada menu New Slide, lalu kemudian pilih yang Graded Question. Klik sekali saja, maka secara otomatis akan muncul tipe-tipe soal yang sudah disiapkan atau disediakan oleh Articulate Storyline 3. Perlu diperhatikan teman-teman, yang pertama di sini adalah tipe soal true, false, atau benar, salah. Kemudian ada multiple choice, pilihan ganda, multiple respon, berarti itu nanti bisa memilih lebih dari satu pilihan, ya kan? Kemudian fill in the blank itu adalah isi dan yang lainnya. Nanti teman-teman bisa memilih bebas mau yang mana, tapi pada praktek kali ini kita akan melihat pada diagram alir media yang sudah disiapkan sebelumnya. Nah, contohnya di sini. Pada soal pertama ini adalah soal untuk mencocokkan. Kalau bahasa Inggrisnya itu apa? Iya, matching, drag, and drop. Ya, jadi kita akan menggunakan tipe soal matching. Nah, seperti ini. Karena di diagram alir sudah ada tipe soalnya, yaitu mencocokkan. Seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini, silahkan teman-teman bisa langsung pilih tipe soal yang matching. Klik sekali, kemudian insert slide. Nah, secara otomatis ya tampilannya akan berubah. Nah, jadi seperti ini. Di atas ini yang bagian enter the question ini digunakan untuk pertanyaannya atau petunjuk pengerjaan soal pada soal yang pertama. Kemudian di bagian choice ini adalah untuk pernyataan atau pilihan, kemudian match ini digunakan untuk jawaban atau jawaban yang cocok seperti itu. Misalkan contohnya seperti ini teman-teman. Ini untuk pertanyaannya saya copy dulu, kemudian saya paste di bagian pertanyaan atau petunjuk pengerjaan soal. Misalkan soalnya adalah cocokkan nama bilangan di bawah ini. Caranya silahkan geser angka ya kan ke nama tipe bilangan, misalkan nama tipe bilangan yang menurut kamu benar. Nah, pilihan pertamanya apa? Yang ada di diagram alir media, di sini misalkan bilangan negatif, bebas bilangan negatif. Ini bilangan negatif, berarti match-nya juga harus bilangan negatif, misalkan 55, minus 55. Kemudian yang B ini misalkan bilangan 0
Berarti match-nya itu juga harus angka 0 atau bilangan 0. Kemudian yang ketiga di sini bilangan positif. Nah, berarti match-nya juga harus yang angka positif atau bilangan positif seperti itu. Nah, ini kita sudah berhasil membuat 3 soal gitu ya, atau 3 pernyataan. Jika teman-teman ingin menambahkan lagi, nanti silakan tambahkan yang di bagian D. Caranya dengan klik saja di kolom D atau kolom yang selanjutnya. Nanti secara otomatis akan muncul seperti itu. Selanjutnya, arahkan kursornya ke bawah, ke bagian feedback. Nah, di sini sudah ada 2 feedback. Yang pertama di sini ada correct, kemudian incorrect. Nah, feedback ini akan muncul ketika siswa sudah menjawab. Misalkan bagian correct ini akan muncul ketika siswa menjawab dengan benar. Kemudian di bagian incorrect itu adalah ketika siswa menjawab salah, maka keterangan incorrect ini akan muncul. Nah, teman-teman bisa merubahnya ke dalam bahasa Indonesia. Misalkan kalau correct ini adalah keterangan ketika siswa menjawab benar. Berarti teman-teman bisa merubahnya dengan cara klik sekali, kemudian di blok, lalu silahkan diganti dengan keterangan bahasa Indonesia. Misalkan, selamat, jawaban kamu benar. Nah, jika sudah seperti ini, perhatikan di sebelah kanan, itu sudah ada kolom poin. Nah, kolom poin ini adalah poin untuk soal yang saat ini teman-teman buat. Jadi, setiap soal itu teman-teman bisa menyeting atau merubah poinnya sesuai dengan keinginan teman-teman. Jika ini ingin dirubah, silahkan teman-teman klik 2 kali pada angka atau poin yang sudah ada di artikulit tersebut. Caranya klik 2 kali atau klik sekali saja, nanti di sini otomatis teman-teman bisa merubah. Misalkan soal ini jika jawabannya benar dapat 5, atau kalau 10 ya silahkan diganti 10. Kemudian di bagian bawah ini incorrect, ini adalah keterangan jika siswa menjawab salah. Misalkan ini silahkan diblok dulu, kemudian silahkan diganti menjadi bahasa Indonesia. Misalkan ya jawaban kamu salah, misalkan seperti itu. Kamu salah. Di bagian keterangan salah, feedback salah, ini teman-teman juga bisa menambahkan atau mengurangi poin ya. Jadi misalkan siswa salah menjawab. Nah, ini teman-teman bisa mengurangi poinnya, misalkan minus 4. Nah, kalau pun ini tidak ingin dikasih pengurangan poin, ya biarkan saja ini berubah menjadi 0 atau biarkan saja tetap 0 seperti ini. Nah, kita sudah berhasil untuk menambahkan feedback-nya. Namun, perlu diperhatikan bahwa feedback ini digunakan hanya untuk latihan. Karena kita untuk evaluasi, berarti kita tidak perlu feedback. Nah, berarti ini dihilangkan. Cara menghilangkannya seperti apa? Caranya adalah silahkan teman-teman arahkan kursornya ke atas sampai ketemu menu feedback ya, seperti di layar, lalu silahkan pilih yang by question atau tekan segitiga ke bawah. Kemudian di situ sudah ada pilihan non dan by question. Silahkan teman-teman memilih yang non. Nah, seperti ini. Maka secara otomatis keterangan feedback atau feedbacknya akan hilang dengan sendirinya. Dan ini juga tidak bisa diedit. Karena apa? Karena untuk fitur feedbacknya sudah kita nonaktifkan. Sehingga feedback di bawah ini tidak akan tampil seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, perhatikan di sebelah
kanan layar teman-teman, di situ sudah ada kolom question. Di sini ada dua tipe view. Yang pertama adalah form view dan slide view. Untuk form view itu adalah tampilan saat ingin menambahkan teks atau menambahkan pilihan jawaban dan sebagainya. Kemudian untuk slide view ini adalah untuk preview ketika soalnya itu ditampilkan. Nah, untuk melihat silahkan teman-teman klik atau tekan tombol slide view. Nah, maka secara otomatis akan tampil seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, teman-teman bisa mengatur untuk tata letaknya. Misalkan teman-teman ingin mengatur ukuran fontnya, berarti kalau sudah seperti ini, arahkan kursornya ke bagian home, lalu ya silahkan pilih untuk ukuran fontnya, misalkan seperti ini. Kemudian ini diperkecil, ya kan, sampai seperti ini. Kira-kira sesuai yang teman-teman inginkan. Kalau teman-teman ingin mengatur yang choice-nya ini, ya, ini teman-teman bisa klik sekali. Nah, lalu bisa dikecilkan menggunakan seperti ini. Jadi tampilannya seperti ini. Ya, bisa ditarik ke atas. Nah, ini silahkan teman-teman rubah sesuai dengan keinginan teman-teman. Oke, nah jika ingin mengatur untuk pilihannya lagi, teman-teman bisa menambahkan yang atau kembali ke form view. Jadi ini tampilannya lebih nyaman seperti ini ya kan. Nah, jadi kalau menambahkan melalui form view. Kemudian kalau teman-teman ingin melihat slide yang sudah dibuat, nanti pilihnya yang slide view seperti ini. Nah, sampai di sini sudah teman-teman sudah membuat satu soal. Untuk selanjutnya teman-teman bisa merubah background-nya. Caranya seperti apa? Caranya seperti di awal. Ya, teman-teman bisa klik kanan pada slide utama, lalu pilih format background. Kemudian pilih picture or texture fill, lalu pilih button atau tombol file. Nah, silahkan dicari background yang teman-teman inginkan. Jika sudah, tekan tombol close. Nah, sampai di sini sudah. Oke. Nah, selanjutnya kita akan mengcopy objek button home yang berada di slide pengantar. Ya, silahkan teman-teman arahkan kursornya ke bagian scene, ya, kemudian pilih slide pengantar. Nah, di sini sudah ada tombol atau button home. Silahkan klik sekali, kemudian copy, kemudian buka slide yang kedua atau soal pertama, kemudian paste. Nah, seperti ini. Nah, ini bisa dilakukan ketika nanti saat selesai pembuatan soal, misalkan soalnya ada 5, berarti untuk copy paste menu home-nya di akhir tidak masalah. Ataupun kalau teman-teman ingin mengcopy paste setiap slide saat pembuatan soal pun juga tidak masalah. Seperti itu. Selanjutnya kita akan membuat soal yang kedua. Ya, jadi perhatikan di sebelah sini sudah ada dua slide. Yang pertama itu pengantar, kemudian yang kedua, slide kedua ini adalah soal yang pertama. Nah, untuk membuat soal yang kedua, silahkan teman-teman memilih menu home, kemudian new slide, kemudian graded question, atau bisa juga di bagian slide soal, ya, kemudian klik kanan, pilih new slide, lalu graded question. Nah, secara otomatis seperti tadi di awal akan tampil beberapa tipe soal yang sudah disediakan oleh Articulate Storyland 3. Nah, di sini teman-teman bisa melihat diagram alir medianya. Untuk soal yang kedua adalah seperti ini, misalkan berikut ini adalah bilangan bulat. Tulislah bilangan bulat di atas ke kolom di bawah ini. Berarti ini adalah tipe soal fill
in the blank. Nah, berarti teman-teman klik saja tipe soal fill in the blank, kemudian pilih insert slide. Nah, secara otomatis slide akan tampil seperti ini. Nah, silahkan teman-teman copy paste untuk soalnya. Caranya bisa langsung buka PowerPoint-nya, kemudian klik pada pertanyaannya atau soalnya, lalu kemudian silahkan di blok, lalu klik kanan copy, atau bisa tekan Ctrl plus C, kemudian buka articulate-nya, kemudian pas tekan soal yang sudah di copy di bagian question yang ada di sini. Klik sekali pada kolom question, lalu tekan Ctrl plus V. Maka secara otomatis soal sudah terpaste. Nah, perhatikan lagi di sini karena di sini sudah ada gambar, teman-teman bisa menambahkan gambarnya dengan cara di bagian atas ini sudah ada media, ya kan? Klik pada menu media, lalu pilih picture from file. Nah, misalkan di sini gambar soal. Jadi untuk gambar soalnya ini teman-teman siapkan terlebih dahulu. Nah, ini. Kemudian jika sudah seperti ini, teman-teman bisa memasukkan kunci jawabannya, misalkan yang A ini, ya. Silahkan ketikkan jawabannya, jawaban yang benar. Jawaban yang benar adalah 86. Kemudian yang B, sebenarnya ini bisa ditambahkan beberapa jawaban yang benar. Misalkan ini 86, ini adalah dalam bahasa Indonesia. Misalkan jika anak menjawab bahasa Jawa, berarti ini bisa diketik, ya kan? Bahasa Jawanya 86 itu apa? Nah, kemudian bahasa Inggrisnya, misalkan anak menjawab bahasa Inggris, silahkan diketik dengan ejaan bahasa Inggris, seperti itu. Nah, jika sudah seperti ini, silahkan teman-teman untuk menonaktifkan di bagian feedback. Caranya adalah arahkan kursornya ke bagian atas sampai ke menu feedback, lalu tekan segitiga pada samping by question-nya, kemudian pilih yang noun. Nah, seperti ini. Maka secara otomatis feedback-nya akan hilang. Nah, untuk selanjutnya jangan lupa untuk menambahkan atau merubah poinnya sesuai yang teman-teman inginkan. Jika sudah, teman-teman bisa melihat slide reviewnya seperti ini. Ya kan? Jadi seperti ini. Nah, di sini teman-teman bisa mengatur untuk tata letaknya. Misalkan untuk fontnya saya ubah menjadi ukuran 12. Caranya adalah arahkan kursornya ke bagian home, lalu kemudian pilih ukuran fontnya, silahkan dipilih yang mau ukuran berapa. Kemudian atur hingga sesuai dengan keinginan teman-teman, misalkan seperti ini. Ya, seperti ini. Kemudian jangan lupa untuk merubah background-nya. Caranya adalah klik kanan pada slide utama, lalu pilih format background. Kemudian pilih picture, kemudian silakan pilih picture or texture fill. Kemudian silahkan tekan tombol file. Nah, seperti ini. Kemudian silahkan dicari untuk background yang teman-teman inginkan atau yang teman-teman sudah siapkan. Kemudian klik 2 kali pada file background atau klik sekali kemudian tekan tombol open. Nah, maka secara otomatis background sudah berubah. Nah, seperti ini. Nah, teman-teman bisa mengatur untuk tata letaknya ini ya. Nanti sesuai dengan kesukaan atau keinginan teman-teman, misalkan seperti ini gitu ya. Nah, sudah seperti ini. Nah, baik.
kita sudah berhasil membuat soal yang kedua. Selanjutnya adalah menambahkan soal yang ketiga. Caranya sama, silahkan teman-teman untuk menambahkan slide yang keempat atau pertanyaan yang ketiga. Pilih menu New Slide, lalu tekan pilih Create Question. Nah, silahkan dipilih mau tipe soal apa. Nah, kita perhatikan di diagram alir medianya untuk soal yang ketiga ini adalah pilihan ganda. Berarti kalau untuk pilihan ganda, teman-teman memilih yang multiple choice. Klik sekali pada tipe soal multiple choice, kemudian pilih insert slide. Nah, secara otomatis akan muncul untuk bagian form view untuk soal yang ketiga. Nah, teman-teman bisa mengcopy lagi di bagian diagram alir medianya dengan membuka PowerPoint-nya. Tinggal di copy paste saja untuk soalnya. Misalkan seperti ini. Di blok dulu untuk soalnya, kemudian tekan CTRL plus C, lalu buka articulate-nya, kemudian tekan CTRL plus V. Nah, kemudian untuk selanjutnya arahkan kursor ke bawah ke bagian choice. Nah, untuk pilihan gandanya, ini teman-teman bisa langsung mengetikkan. Misalkan A-nya ini adalah 34, yang B ini 35, dan yang C ini adalah 36. Nah, perhatikan di bagian kolom correct, ini adalah digunakan untuk menentukan kunci utama atau jawaban yang benar. Misalkan 20 ditambah 16 jawabannya adalah 36, maka secara otomatis teman-teman bisa mengatur kunci jawaban yang benar adalah yang C dengan cara menekan pada lingkaran yang berada di kolom correct. Caranya seperti ini, klik pada lingkaran, nah maka secara otomatis ini adalah kunci utama atau jawaban yang benar. Nah, selanjutnya teman-teman bisa mengatur poinnya, ya kan? Jika poinnya ingin dirubah, silakan klik sekali, kemudian silakan diubah, namun jika sudah, biarkan saja. Kemudian silahkan jangan lupa untuk menonaktifkan feedback-nya. Caranya arahkan kursornya ke bagian atas sampai ke menu feedback, lalu tekan segitiga ke bawah pada bagian by question, kemudian pilih yang none. Nah, seperti ini, maka secara otomatis feedback akan dihilangkan. Nah, jika sudah seperti ini, teman-teman bisa mengatur jenis fontnya dan ukurannya di menu slide view bagian sebelah kanan. Klik slide view, nah secara otomatis akan tampil slide view-nya seperti di layar. Nah, teman-teman silakan untuk mengatur jenis dan ukuran fontnya. Caranya klik pada garis tepi yang berada di pertanyaan sampai garis tepinya lurus atau tanpa putus-putus. Klik sekali garis tepinya, kemudian pilih home, lalu silakan ubah menjadi ukurannya sesuai yang teman-teman inginkan, seperti ini. Kemudian ini bisa digeser untuk pilihan gandanya, misalkan digeser ke sebelah kanan. Caranya silakan klik pada garis yang berada di atas, kemudian silahkan geser ke kanan, misalkan seperti ini. Kemudian bisa diperkecil. Nah, silahkan teman-teman atur sesuai dengan keinginan teman-teman. Nah, jika sudah seperti ini, jangan lupa untuk merubah background-nya. Caranya adalah dengan cara klik kanan pada slide utama, lalu kemudian pilih format background, lalu kemudian pilih picture or texture fill, lalu tekan tombol file, silahkan dicari background yang teman-teman inginkan, kemudian klik 2 kali pada background, lalu tekan tombol close. Nah, secara otomatis background sudah tergantikan. Nah, teman-teman bisa mengatur lagi jika memang ukurannya atau tata letaknya kurang bagus atau kurang pas, silahkan diatur sesuai sedemikian rupa. Baik,
Nah, ini kita sudah berhasil membuat 3 soal. Untuk contoh pada tutorial kali ini, kita membuat 3 soal terlebih dahulu. Selebihnya teman-teman nanti untuk silahkan berkreasi menggunakan tipe-tipe soal yang sudah disediakan oleh Articulate Storyline 3. Nah, jika sudah seperti ini, kita akan mengcopy untuk tombol home-nya. Jadi, karena di 2 soal terakhir belum ada tombol home, silahkan teman-teman buka atau klik slide sekali pada slide yang pertama atau slide soal pertama, kemudian klik pada tombol home, kemudian tekan CTRL plus C, lalu buka pertanyaan yang kedua atau slide pertanyaan yang kedua, kemudian tekan CTRL plus V. Nah, kemudian selanjutnya tekan atau arahkan kursornya ke soal yang ketiga, klik sekali soal yang ketiga, kemudian tekan CTRL plus V. Nah, nanti untuk tombol home ini sudah terpaste atau sudah ada di setiap slide. Nah, yang terakhir atau di slide terakhir, kita akan menambahkan untuk keterangannya, apakah siswa itu lulus ataupun siswa tidak lulus atau tidak tuntas. Caranya adalah silahkan teman-teman arahkan kursornya ke bagian menu New Slide, ya, seperti ini. Tapi perhatikan atau pastikan dulu teman-teman saat ini klik di slide yang paling akhir, ya, paling akhir. Kemudian arahkan kursornya ke New Slide, lalu teman-teman pilih yang Result. Kemudian silahkan teman-teman memilih Graded Result Slide. Nah, yang ada di sini. Nah, jika sudah, kemudian tekan tombol Insert yang berada di kanan bawah. Secara otomatis akan muncul pop-up seperti yang ada di layar. Nah, kemudian yang di bagian atas ini silahkan diabaikan saja, lalu silahkan teman-teman mengarahkan kursornya ke bagian passing score. Pada bagian passing score ini ya merupakan batas minimal kelulusan atau KKM. Jadi silahkan teman-teman untuk mengatur batas minimal kelulusannya berapa, silahkan. Cara untuk merubahnya adalah silahkan teman-teman bisa ngeblok dulu angka 80 seperti ini, kemudian bisa langsung diketikkan angka pada yang ada di keyboard, misalkan 75. Nah, jika seperti ini, nanti logikanya adalah jika siswa mengerjakan soal dengan benar lebih dari 75% atau minimal 75%, maka dia lulus. Selain itu, maka dia tidak lulus. Berarti siswa dengan benar di bawah 75%, maka nanti dia tidak akan lulus. Seperti itu. Kemudian kita arahkan kursornya ke bagian End Quiz After. Nah, ini adalah fitur untuk memberikan waktu saat siswa mengerjakan evaluasi. Nah, silakan teman-teman centang atau klik sekali pada kotak dialog yang berada di samping tulisan atau di samping End Quiz After. Nah, seperti ini. Secara otomatis angka 60 ini bisa diubah. Jadi silahkan teman-teman bisa merubah atau mengubahnya sesuai keinginan masing-masing begitu ya. Misalkan dengan soal 3 ini akan saya kasih waktu 10 menit saja. Kemudian silahkan teman-teman arahkan kursornya ke bagian Start Timer. Nah, ini silahkan diklik pada bagian Which First Slide. Nah, jika sudah seperti ini, silahkan teman-teman memilih yang which first question ya. Jadi waktu ini akan berjalan ketika siswa mulai mengerjakan soal di slide atau pertanyaan pertama, seperti itu. Nah, kemudian silahkan teman-teman tekan tombol OK. Nah, secara otomatis akan muncul slide
seperti yang ada di layar. Jadi ini defaultnya adalah bahasa Inggris. Nanti silahkan teman-teman bisa merubahnya ke dalam bahasa Indonesia. Misalkan result ini hasil ya, hasil evaluasi atau nilai bebas sih sebenarnya teman-teman akan menuliskan apa di sini, misalkan hasil ini tidak masalah. Kemudian your score ini bisa langsung di bahasa Indonesia kan, nilai kamu seperti itu. Kemudian passing score ini bisa diganti dengan KKM boleh ya, atau batas minimal kelulusan. Nah, sudah seperti ini silahkan teman-teman untuk mengatur misalkan tata letaknya seperti ini begitu ya, biar lebih bagus atau lebih menarik di mata teman-teman. Nah, ini kemudian silahkan ganti hasil juga boleh atau keterangan juga boleh. Nah, seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, jika teman-teman ingin menambahkan background, silahkan teman-teman bisa klik kanan pada slide utamanya, kemudian format background, lalu pilih picture or texture fill, pilih file. Nah, mau yang mana bebas. Seperti ini misalkan. Nah, kalau seperti ini berarti silahkan teman-teman bisa mengubah warna fontnya. Ini kebetulan punya saya tidak terlihat. Ya, silahkan teman-teman untuk mengubah warna fontnya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian silahkan teman-teman bisa menambahkan satu menu lagi di sebelah kanannya review quiz. Ini silahkan teman-teman untuk digeser terlebih dahulu, digeser ke sebelah kiri. Kemudian untuk menambahkan menu atau button, silahkan teman-teman memilih tombol insert. Kemudian pilih button, silahkan dipilih salah satu button yang teman-teman inginkan. Klik sekali saja, lalu arahkan kursornya ke bagian slide utama, kemudian letakkan kursor pada area yang ingin ditambahkan menu, misalkan di sini. Jika sudah, kemudian klik kiri, tahan, kemudian geser ke kanan, lalu pastikan seperti ini, kemudian lepaskan. Kemudian, silahkan teman-teman menambahkan teks pada menu yang teman-teman buat. Misalkan reset quiz. Nah, tombol ini nanti digunakan untuk menghapus cache atau menghapus jawaban yang tersimpan pada aplikasi media pembelajaran. Jadi kalau misalkan ingin mengulangi mengerjakan soal, nanti harus ditekan dulu tombol reset quiz-nya. Jika tidak ditekan, maka cache jawaban yang teman-teman atau siswa kerjakan itu akan tersimpan. Oleh karena itu, kita tambahkan untuk tombol reset quiz-nya. Nah, jika sudah seperti ini, arahkan kursornya ke bagian trigger yang ada di sebelah kanan. Ya, ini sudah otomatis di button 2, kita akan menambahkan trigger. Caranya adalah klik 2 kali pada bagian add trigger berwarna biru atau klik sekali saja. Lalu kemudian silahkan teman-teman untuk merubah action-nya. Silahkan dicari untuk reset quiz-nya. Kalau reset quiz itu berarti yang, iya betul, yang reset result. Seperti ini. Klik sekali, kemudian bagian result-nya silahkan diganti untuk yang result slide. Nah, seperti ini, lalu tekan tombol OK. Nah, jika sudah seperti ini, kita akan menambahkan satu lagi, yaitu tombol untuk ke halaman kuis atau halaman pendahuluan kuis. Ya, silakan teman-teman menambahkan lagi tombol, yaitu arahkan kursornya ke bagian insert, lalu pilih
tekan button, pilih menu yang teman-teman inginkan. Misalkan seperti ini, saya ingin buttonnya icon saja mas, boleh, berarti silahkan dibuat sesuai ukuran buttonnya. Buttonnya mulai ke depan atau mulai mengerjakan soal lagi, saya pilih yang ini. Nah, otomatis akan muncul button seperti ini. Jika sudah seperti ini, silakan teman-teman menambahkan trigger pada bagian button yang terakhir atau baru saja dibuat. Kemudian arahkan kursornya ke bagian add trigger di sebelah kanan, lalu klik add trigger yang berwarna biru, kemudian silahkan teman-teman arahkan actionnya ke halaman atau ke bagian slide. Kalau slide itu berarti jump to slide, kemudian slide-nya diubah ke pengantar. Nah, jika sudah seperti ini, silahkan tekan tombol OK. Nah, ini sudah jadi. Satu lagi, teman-teman bisa untuk merubah warna keterangan. Jadi warna keterangan yang di bawahnya judul keterangan ini warnanya hitam, defaultnya. Nah, untuk memunculkannya di sebelah mana, Mas? Silahkan teman-teman arahkan kursornya ke bagian slide layer, kemudian di situ ada filer. Nah, seperti ini. Secara otomatis akan muncul, ya kan? Nah, ini. Nah, ini silahkan diubah menjadi warna putih. Nah, ini ada keterangannya you did not pass. Bisa diubah ke bahasa Indonesia, misalkan kamu tidak lulus. Nah, jika sudah, selanjutnya silahkan teman-teman klik pada bagian yang sukses. Nah, sukses ini silahkan klik pada tulisan yang berwarna hitam, yang congratulations. Nah, ini silahkan diubah menjadi bahasa Indonesia. Nah, misalkan seperti ini, selamat kamu lulus. Jangan lupa untuk merubah warnanya agar lebih kelihatan. Nah, selanjutnya teman-teman bisa menggeser untuk tata letaknya ya. Misalkan agak ditengahkan seperti ini, kemudian bisa mengaturnya menjadi lebih tebal, dan sebagainya. Nah, jika sudah seperti ini kita hampir selesai. Ada satu yang belum diselesaikan, yaitu di menu pengantar. Ya, kalau di bagian untuk hasilnya ini sudah selesai, kemudian kita akan mencoba kembali ke atas ke slide pengantar ya. Arahkan kursornya ke bagian slide pertama, yaitu arahkan ke atas pada kursor yang ada di sini, kemudian klik pada pengantar. Nah, lalu tombol lanjut ini silahkan teman-teman tambahkan triggernya ya. Klik pada tombol, kemudian pilih atau tekan tombol add trigger pada bagian trigger sebelah kanan, kemudian ini sudah otomatis ya, actionnya jump to slide, kemudian slide-nya naik slide. Nah, ini langsung saja tekan tombol OK kalau sudah seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, kita akan mencobanya apakah sudah berhasil atau belum untuk pembuatan evaluasi menggunakan articulate ini. Ya, silahkan teman-teman untuk preview pada scene evaluasi saja. Caranya adalah tekan segitiga ke bawah pada bagian preview, lalu kemudian pilih yang this scene. Nah, silahkan teman-teman untuk mencoba mengerjakan. Misalkan di sini saya tekan lanjut. Nah, kemudian, nah ini. Tinggal silahkan teman-teman kerjakan. Caranya seperti ini. Kemudian ini diisi. Kemudian submit. Nah, yang ini tinggal option atau pilihan ganda. Nah, secara otomatis akan muncul hasilnya seperti ini. Nah, teman-teman untuk mengerjakan evaluasi, teman-teman harus tekan reset. Atau kalau teman-teman ingin review terlebih dahulu, bisa ini review quiz. Nah, contohnya seperti ini.
Ya, jadi ada reviewnya, siswa mengerjakan yang benar yang mana, yang salah yang mana, nanti bisa menekan tombol review kuis. Kalau mau reset, berarti ini silahkan di reset, kemudian bisa mengerjakan ulang dengan menekan tombol yang sebelah kanan. Nah, seperti ini. Nah, jadi kita bisa mengerjakan lagi. Oke, sampai di sini. Nah, jika sudah selesai, silahkan tekan tombol close. Baik teman-teman, tutorial membuat soal atau membuat evaluasi menggunakan Articulate Storyline 3 telah selesai. Silahkan teman-teman untuk berkreasi sesuai dengan keinginan masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.